Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa masih dalam channel Couple Tabligh. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa walaupun sama-sama dalam dunia maya. Masih dalam sekolah panguripan, kita akan belajar tentang tanda-tanda yang disebarkan oleh Allah di sekitar kita. Tapi hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mempelajari sebaran tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wahai saudaraku sesama muslim, di sekitar kita atau mungkin termasuk kita merupakan orang-orang yang bahkan mau dengan sadar dan dengan rela hati mewafakkan dirinya hanya untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan, pundi-pundi uang. Karena mungkin yang ada di sekitar kita atau mungkin bahkan kita sangat ingin mendapatkan yang namanya uang atau kekayaan. Karena pada lingkungan sosial kita, apabila seseorang itu memiliki banyak uang, memiliki banyak harta, itu secara status sosial akan jauh lebih tinggi dan pride-nya juga jauh lebih tinggi. Ketika kita dijuluki sebagai bos, juragan, atau diakui sebagai orang yang memiliki banyak uang, seakan-akan kita memiliki derajat yang jauh di atas daripada mereka-mereka yang dikatakan sebagai kaum duafa atau orang-orang yang miskin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kekayaan itu sendiri. Apakah kekayaan yang kita miliki itu mendatangkan manfaat bagi kita? Justru bisa mendatangkan cinta yang lebih banyak lagi dari Allah kepada kita, atau justru membuat Allah itu murka dan tidak senang kepada kita, alias membawa kemudorotan kepada kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang, sebenarnya dua istilah ini adalah sama, cuman ketika kita lihat dalam nas Al-Quran ataupun dalam hadis itu memiliki sikap yang berbeda terhadap dua istilah tadi. Sebenarnya sama-sama kekayaan. Apa itu? Kita akan belajar tentang ghina atau artinya adalah kaya, dan tarof yang artinya adalah mewah. Nah, sungguh Allah itu sangat senang kepada kita apabila kita berjihad di jalan Allah dengan cara walaupun tidak harus mengangkat senjata, tapi dengan mencari nafkah. Dengan mencari nafkah untuk anak, istri yang ada di rumah. Memang di dalam Al-Quran pemakaian kata ghina jarang dipakai untuk konteks mengecam. Al-Quran lebih memakai kata ghani untuk mengungkapkan sifat Allah yang maha kaya. Sedangkan untuk manusia, Allah itu lebih memakai kata jamak, yaitu agniya, yaitu orang-orang kaya. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, Ali Imran ayat 181, dan At-Taubah ayat 93. Semuanya dalam bentuk nakiroh atau indefinite, gitu ya. Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, di situ dikatakan bahwa maghfirah, ma'rifah,
ma'rifah atau definite. Dalam ayat-ayat Allah tersebut tidak menganggap bahwa kekayaan itu sebagai sesuatu hal yang tercela. Karena kita tahu bahwa ibunda kita, Ibunda Khadijah itu adalah orang yang kaya, sangat kaya raya. Rasulullah sendiri itu adalah orang yang kaya, insan yang kaya. Tapi permasalahannya adalah apakah kekayaan yang dimiliki itu akan dinikmati sendiri atau justru akan digunakan sebagai alat untuk jihad fisabilillah. Nah, di dalam Ali Imran 181 Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya kaya dan mengatakan bahwa Allah itu fakir. Kekayaan itu sendiri tidak dipermasalahkan oleh Allah. Bahkan Allah senang terhadap hamba-hambanya yang kaya. Tapi Allah paling tidak suka dengan kesombongan. Tidak suka dengan kesombongan. Allah akan mengecam orang-orang yang tidak ingin berjihad, padahal mereka punya harta kekayaan, berkecukupan untuk melakukan jihad. Kekayaan yang ada di sini justru menjadi sarana yang mengharuskan orang untuk berjuang, gitu ya. Justru ingin mewakafkan, ingin mensedekahkan semuanya di jalan Allah. Kemudian kita lihat bahwa dalam suatu hadis Rasulullah yang mengatakan sedekah terbaik adalah yang dikeluarkan dalam keadaan cukup atau kaya, dan tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah meminta. Dan mulailah dari keluargamu. Apabila kita ingin bersedekah, memberikan sebagian dari kekayaan kita, tidak usah jauh-jauh dulu. Coba kita tengok kanan dan kiri. Mungkin di sekitar kita, orang-orang terdekat kita butuh bantuan dari kita. Dalam hadis Rasulullah ini memuji kondisi berkecukupan, bahwa sedekah sebaiknya dilakukan ketika seseorang itu dalam keadaan mampu. Ketika seseorang itu dalam keadaan mampu. Lebih jauh lagi Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Dan lebih baik lagi apabila kita bersedekah atau memberi dalam keadaan kaya. Allah akan jauh lebih senang. Begitu kata Rasulullah. Masih dalam hadis Rasulullah yang lain, beliau mengatakan, sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, apabila kita meninggalkan ahli waris kita, apabila kita meninggalkan mereka dengan harta kekayaan, akan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Jadi jelas, lewat Rasulullah ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Allah tidak membenci orang yang kaya. Bahkan Allah sangat menyukai orang yang kaya. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi bahwa apabila kita meninggal, berikanlah harta warisan kepada ahli waris kita, supaya mereka tidak jatuh miskin dan menjadi peminta-minta. Walaupun Rasulullah juga mengatakan bahwa kekayaan bukanlah dengan banyaknya materi, tapi kekayaan jiwa. Jadi walaupun tadi dikatakan bahwa lebih baik kita meninggalkan harta, tapi jangan kemudian kita keblinger bahwa yang namanya kekayaan itu hanya harta. Tapi ada kekayaan yang jauh lebih mulia, yaitu kekayaan jiwa. Itu tadi tentang istilah ghina, yaitu kaya. Ya, itu adalah yang baru saja kita bahas adalah tentang ghina. Lalu bagaimana dengan tarof? Kemewahan. Ya, bagaimana dengan tarof? Kali ini kita akan bicara tentang tarof. Kita temukan dalam ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang mutrof atau bermewah-mewah itu selalu dikecam. Selalu dikecam. Karena memang orang yang bermewah-mewah itu sangat dibenci oleh Allah. Seperti halnya yang tertulis dalam tertulis dalam ayat Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 45,
Yang artinya sesungguhnya mereka ketika di dunia adalah orang yang bermewah-mewahan. Gitu ya. Itu adalah wujud ucapan Allah bahwa Allah tidak suka dengan mereka yang bermewah-mewahan. Mereka yang kaya Allah suka. Tapi yang mereka yang bermewah-mewahan atau ta'aruf Allah tidak suka. Karena orang yang bermewah-mewahan itu sangat dekat dengan kesombongan. Biasanya mereka akan suka pamer. Gitu ya, biasanya mereka akan suka pamer. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 16 Allah berfirman yang artinya, dan jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka perintahkan orang-orang yang bermewah-mewahan dari mereka sehingga mereka berbuat dosa di negeri itu. Lalu mereka berhak mendapatkan ketentuan atau azab, dan kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi apabila kita melakukan taraf atau bermewah-mewahan, artinya kita dalam keadaan sombong. Dan kalau orang itu sombong, maka akan mudah sekali dia hancur. Gitu ya, akan mudah sekali untuk menuju hancur. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 116, dan orang-orang yang zalim mengikuti kemewahan yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, dari beberapa perkataan Allah yang tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita bisa simpulkan apa sih pembedaannya, lalu mengapa keduanya harus dibedakan. Maknanya jelas bahwa Allah memperbolehkan bahwa atau bahkan mendorong kita untuk kaya, supaya kita tidak meminta-minta. Bukankah tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Tapi Allah juga tidak suka ketika kita mendapatkan kekayaan itu hanya untuk dinikmati di dunia semata-mata, untuk berfoya-foya, tapi tidak untuk diserahkan kepada mereka yang berhak, diinfakkan, disodakohkan, berjihad di jalan Allah. Nah, sekarang kita yang kedua adalah belajar tentang taraf. Al-Quran juga memberikan beberapa ilustrasi tentang perilaku atau perilaku Allah atau perkataan Allah yang sangat membenci dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka bermewah-mewah atas hartanya. Yang pertama adalah Allah sangat membenci saat seseorang itu menganggap bahwa kekayaan sebagai simbol kemuliaan. Nah, ini yang saya katakan di awal, bahwa orang-orang zaman sekarang atau orang-orang hidup di dunia ini sebagian besar menganggap bahwa apabila saya sudah berjuluk sebagai orang kaya, dikatakan sebagai orang banyak harta, maka secara status sosial saya ini jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak punya uang. Maklum, begitulah yang ada di lingkungan sosial kita. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Fajr yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kenikmatan, maka dia berkata, wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakanku. Adapun Tuhan mengujinya lalu dibatasi rezekinya, maka dia akan menganggap, wahai Tuhanku, Engkau telah menghinakanku. Nah, jadi manusia itu biasanya saat diberi banyak rezeki oleh Allah, dia mengatakan bahwa alhamdulillah Allah memberikan kemuliaan padaku. Tapi ketika Allah memberikan kesempitan padanya, dia mengatakan, ya Allah, mengapa Engkau menghinakan aku? Mengapa Engkau memperlakukan aku seperti ini? Jadi di sini Allah sangat tidak suka apabila kita mempersangkakan bahwa harta adalah ukuran kemuliaan. Karena memiliki harta yang banyak itu bukan berarti apa-apa. Bukan berarti kemudian kita jauh lebih baik, gitu ya, dari orang lain. Yang kedua, Allah tidak suka ketika kita memiliki kekayaan lalu berbangga-bangga dengan kekayaan tadi lewat
membelanjakan harta kekayaan tadi secara berlebih-lebihan. Konsumerisme yang berlebihan, membelanjakan secara berlebihan. Lapar mata, apa yang kepingin dibeli, bukan apa yang dibutuhkan. Seperti halnya yang tertulis dalam surat Al-Balad ayat 6, yang artinya dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Di antara perilaku taraf yang Allah kecam adalah mereka-mereka yang berbangga dengan membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan, konsumtif, gitu ya. Jadi Allah menyindir, tadi dikatakan dalam surat Al-Balad ayat 6. Lalu yang ketiga adalah, biasanya kalau sudah merasa kaya, dia merendahkan orang lain. Allah paling tidak suka itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan 34 yang artinya, dan berikanlah untuk mereka perumpamaan dua orang yang kami berikan kepada salah seorang dari mereka 2 kebun anggur. Dan kami kelilingi 2 kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan kami jadikan di antara 2 kebun tadi ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak akan berkurang hasilnya sedikit pun, jadi melimpah terus. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kebun itu, dan dia memiliki hasil yang besar. Lalu berkatalah dia kepada kawannya ketika bercakap-cakap, hartaku lebih banyak dari hartamu, dan orang-orangku lebih kuat. Ini yang dimaksud oleh merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, saat itu pula kita sedang sombong. Yang keempat adalah tentang Allah sangat tidak suka apabila kita memiliki kekayaan tapi tidak berusaha menolong orang miskin alias tidak berbagi. Nah, di sini sama dengan halnya kita sedang serakah dengan kekayaan yang kita miliki. Seperti kita tahu bahwa Allah sangat amat tidak suka dengan mereka-mereka yang serakah. Dan ini sudah bertebaran kata-kata Allah ini. Apa yang tidak disukai Allah tentang keserakahan ini bisa kita jumpai dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Ma'un, Al-Fajr, An-Nisa, dan masih banyak lagi. Ini mencerminkan bahwa Allah sangat tidak suka loh ketika kita serakah. Maka saat kita memiliki kekayaan, berarti kita sedang berkelebihan. Apabila kita sedang berkelebihan, maka berbagilah dengan yang kekurangan. Yang kelima, biasanya kalau kita sudah banyak uang, pamer. Entah itu pamer di Instagram, pamer di Facebook, atau pamer di WA, story, dimanapun di medsos. Kita ingin dunia tahu bahwa kita ini kaya, kita punya ini, kita punya itu. Ya, seakan-akan itu pride kita. Jadi orang memandang bahwa wah, luar biasa karena bisa ke sana, bisa kemari. Setiap kita pergi ke luar negeri cepret upload. Kita habis beli apa, cepret upload. Atau apapun yang kita lakukan, yang kita miliki diupload. Hanya demi mendapat pengakuan walaupun hanya di dunia maya. Nah, padahal kita tahu bahwa dunia maya itu semu ya. Jadi jangan suka pamer karena Allah tidak suka. Ketika kita pamer sama, berarti kita sedang sombong juga itu. Dan yang terakhir adalah menyandarkan kekayaan pada kemampuan pribadi. Nah, seperti kita tahu biasanya kalau kita punya uang, punya kekayaan gitu ya, biasanya kita wah, ini adalah hasil dari kekayaan saya, usaha saya gitu ya, hasil dari usaha saya. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya semua yang kita miliki itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter. Semua itu adalah karena Allah yang memberikan dan mengizinkan kepada kita. Hada min fadli Robbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 40. Ya, bahwa semua ini adalah karunia dari Tuhanku.
hanya untuk menguji apakah saya bersyukur atau justru saya ini kufur, begitu. Nah, saudaraku sesama muslim, demikianlah sekolah panguripan kita pada kali ini. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan semoga bisa mempertebal iman serta ketakwaan kita. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.